Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 2204450102 dari kelas BK 2D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tahapan, tugas, aspek dan permasalahan pada perkembangan remaja dan pada perkembangan dewasa. Terlebih dahulu kita akan membahas perkembangan remaja. Yang pertama, tahap perkembangan remaja. Tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien, mencapai puncaknya karena pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Yang kedua adalah perkembangan remaja pertengahan. Masa remaja pertengahan merupakan salah satu tahapan masa remaja yang berlangsung antara 15 tahun sampai 17 tahun. Tahap ini sesuai dengan tahapan peralihan antara awal dan akhir masa remaja. Selama periode ini, perubahan fisik kurang terlihat dan cepat dibandingkan pada awal masa remaja, hampir mencapai penampilan total orang dewasa. Selain itu, remaja juga akan mengalami perubahan yang mencolok dalam bidang psikologis selama ini. Pada masa remaja pertengahan, perubahan dalam hubungan interpersonal menjadi lebih jelas karena adanya jarak dari keluarga, dan pada saat yang sama ada kedekatan yang lebih besar dengan kelompok sebaya. Yang ketiga adalah perkembangan remaja akhir. Pada masa remaja akhir yang berkisar usia 17 sampai 22 tahun merupakan tahapan remaja yang mulai berpikir tentang bidang pekerjaan apa yang diinginkan dan sanggup dijalani untuk kehidupan di masa depannya. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan masa remaja menurut Hafigurs yang pertama adalah menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Kedua, belajar memiliki peran sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis, sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Keempat, mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat. Kelima, mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi. Keenam, mempersiapkan untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. 7. Memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. 8. Memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Yang terakhir, mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Selanjutnya adalah aspek perkembangan remaja. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif. Menurut Piaget, anak pada masa remaja awal secara mental telah mampu berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal, lebih bersifat hipotesis dan abstrak, serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah. Semakin banyak tugas-tugas perkembangan yang dilewati dengan baik, maka semakin baik juga pencapaian tugas-tugas perkembangan remaja, sehingga remaja tersebut dapat mencapai kematangan secara fisik dan psikologis.
pada masa remaja ini cenderung lebih tinggi dari masa anak-anak. Hal ini dikarenakan mereka di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru. Sedangkan selama mereka pada masa kanak-kanak kurang mempersiapkan diri, meskipun ketika pada masa remaja emosinya sama dengan masa kanak-kanak, cuma berbeda pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat. Selanjutnya adalah aspek moral. Purwadarminto menyatakan moral diartikan sebagai ajaran baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral, diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan tidak perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Selanjutnya adalah aspek religi. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total, yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu. Kehidupan religi atau agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak, yang mana juga terdapat implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus. Selanjutnya adalah permasalahan yang terjadi pada remaja. Permasalahan remaja dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Yang kedua, permasalahan berkaitan dengan pengembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Yang ketiga, masa remaja disebut juga masa untuk menentukan identitas diri. Nah, selanjutnya adalah perkembangan masa dewasa. Perkembangan masa dewasa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah masa dewasa awal. Menurut Santrok, masa dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk menunjuk rasa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan. Yang kedua adalah masa perkembangan dewasa pertengahan. Pada umumnya usia madya atau usia pertengahan dipandang sebagai usia antara 40 sampai 60 tahun. Biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Menurut Monk, Noers, dan Heditono, usia dewasa madya merupakan masa yang sulit dalam rentang kehidupan seseorang, dan seberapa besar usaha seseorang untuk menyesuaikan diri. Hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada awal kehidupan seseorang tersebut, terutama harapan yang sesuai dengan peran yang diterima di masyarakat. Yang terakhir adalah perkembangan dewasa akhir. Usia lanjut ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Selanjutnya adalah tugas perkembangan dewasa. Yang pertama, tugas perkembangan dewasa awal. Adapun tugas perkembangan orang dewasa awal menurut Harlock 2009, yang
pertama adalah mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seseorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Keempat, membesarkan anak. Kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Enam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. 7, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Tugas perkembangan dewasa pertengahan. Menurut Jannah, ada 10 tugas perkembangan orang dewasa madya. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, penyesuaian diri terhadap perubahan mental, penyesuaian diri terhadap perubahan minat, penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga, penyesuaian diri terhadap diri sendiri, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa pensiun, dan penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua. Tugas perkembangan dewasa akhir. Menurut Jannah, tugas perkembangan dewasa akhir yang pertama adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, misalnya adanya perubahan penampilan pada wajah wanita, menggunakan kosmetik untuk menutupi tanda-tanda penuaan pada wajahnya. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan terakhir adalah menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Selanjutnya adalah aspek perkembangan dewasa. Yang pertama, aspek perkembangan dewasa awal. Aspek perkembangan dewasa awal meliputi aspek fisik. Berikut adalah aspek-aspek perkembangan fisik orang dewasa menurut Tahir. Yang pertama, kesehatan dan kondisi fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Yang kedua adalah status kesehatan. Pada dewasa awal, dasar fungsi fisik yang permanen diletakkan. Ketiga, pengaruh genetik terhadap kesehatan. Pemetaan genom manusia menentukan akar genetika dari berbagai gangguan. Yang kedua, aspek kognitif. John Dewey menyebutkan aspek perkembangan kognitif orang dewasa yang pertama adalah berpikir reflektif. Pemikiran reflektif terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan, dan membuat hubungan-hubungan. Yang kedua adalah pasca formal. Pemikiran pasca formal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualis. Aspek perkembangan dewasa pertengahan. Yang pertama adalah aspek fisik. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 sampai 60 tahun. Biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Tanda-tanda perubahan fisik pada usia madya menurut Tahir yang pertama adalah berat badan bertambah, kedua berkurangnya rambut dan beruban, ketiga perubahan pada kulit, 4 tubuh menjadi gemuk, 5 perubahan otot, 6 masalah persendian, 7 perubahan pada gigi, dan terakhir adalah perubahan pada mata. Aspek kognitif. Kesehatan mental tidak hanya dilihat dari ketidakhadiran gangguan-gangguan mental, berbagai kesulitan dan frustasi, tetapi juga merefleksikan kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan cara efektif dan memuaskan. Biasanya kecerdasan cair mencapai puncak sepanjang masa dewasa awal, sedangkan kecerdasan yang mengkristal meningkat sepanjang
masa parubaya dan seringkali terus meningkat sampai di akhir kehidupan. Salah satu kemampuan syair yang memang memuncak lebih awal dimulai pada usia 20-an adalah kecepatan perseptual. Orang dewasa pertengahan mungkin mengganti penurunan dalam kemampuan neurologis dasar ini dengan menguasai bidang yang dipengaruhi oleh belajar dan pengalaman tingkat kemampuan lebih tinggi yang diperlukan untuk hidup yang independen dan produktif. Aspek perkembangan dewasa akhir. Yang pertama adalah aspek fisik. Berikut adalah aspek perkembangan fisik orang dewasa menurut Tahir. Yang pertama adalah usia dan penuaan. Kedua, perubahan fisik. Yang ketiga, kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, status sehat dan perawatan kesehatan. Yang kedua, pengaruh pada kesehatan. Selanjutnya adalah aspek kognitif. Berikut aspek-aspek perkembangan kognitif orang dewasa akhir menurut Tahir. Yang pertama, kecerdasan dan kemampuan memproses. Yang kedua adalah memori. Memori juga dibagi menjadi dua, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang ketiga, metamemori atau pandangan dari dalam. Yang keempat, kebijaksanaan. Dan yang kelima adalah kesehatan mental. Permasalahan yang terjadi pada masa dewasa. Permasalahan yang terjadi pada masa dewasa awal menurut Jannah, yang pertama adalah penentuan identitas diri ideal versus kekaburan. Yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Keempat, menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Keenam, latihan yang tidak berkesinambungan. Ketujuh, perlindungan yang berlebihan. 8. Perpanjangan pengaruh-pengaruh peer group. Dan yang terakhir adalah inspirasi-inspirasi yang tidak realistis.